Halo, selamat sore Bu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Iya, kita ketemu lagi ya di Dunia Aura, di channel YouTube kita ya. Nggak bosen dong ketemu sama saya terus? Sedikit bosen sih. Apa kabarnya hari ini Bu Ratu? Alhamdulillah. Mbak Vivi sendiri bagaimana nih? Kelihatannya sedang sakit ya Mbak Vivi ya. Kurang sehat cuacanya. Jaga kesehatan ya Mbak Vivi ya. Ini kali ini tuh kita akan bahas ini nih Bu Ratu, yang ya sering dialami oleh wanita di luar sana ya. Itu tuh mudah sakit hati, baper. Iya, kan wajar ya kalau wanita tuh mudah baper gitu ya. Karena kadang dengan omongan sedikit malah mereka jadi nanggepnya kemana-mana. Nanti akhirnya timbul rasa sakit hati dalam diri mereka. Emosi. Nanti itu bisa memperburuk aura loh Mbak Vivi nantinya. Itu juga nanti akan berakibat yang kayak muncul permusuhan dengan teman-temannya seperti itu ya Bu Ratu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di sini nih Bu Ratu. Mungkin juga sahabat Aura penasaran ya, gimana sih agar diri kita itu nggak mudah sakit hati dengan apa yang dilakukan orang lain atau apa yang dibicarakan orang lain kepada nyinyir kita. Orang lain itu kayak Bu Tejo aja sih. Sukanya nyinyir kemana-mana gitu ya. Ini berbagi cara mudah aja ya untuk kita agar nggak mudah sakit hati atau nggak mudah baperan lah dengan omongan orang lain, terutama khususnya para wanita ya Bu Ratu ya. Iya, pernah lihat nggak sih Mbak Vivi yang videonya Bu Tejo gitu ya? Pasti kalau jadi temannya Bu Tejo itu kan pasti sakit hati, dendam, emosi. Tapi untung aja temannya itu baik ya Bu Vivi. Mbak Vivi ya, dia nggak emosi, nggak baperan kayak gitu. Jadi dianggap slow. Nah, kita sebagai wanita tuh harus sama seperti temannya Bu Tejo tadi Mbak Vivi. Kita harus anggap aja omongannya Bu Tejo tuh angin lalu aja kayak gitu Mbak Vivi. Nah, untuk menjadi wanita yang nggak baperan, wanita yang nggak mudah sakit hati, ada nih 3 cara yang wajib mereka lakukan. Yang pertama, janganlah dengerin omongan-omongan nyinyiran orang lain tersebut. Karena kalau kita dengerin nyinyiran mereka, nanti kita sakit hati, kita baper nantinya Mbak Vivi. Tapi ini nih yang susah Bu Ratu ya. Kadang kan apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, mereka nganggapnya kayak, ih apa sih itu, ih apa, dikit-dikit diomongin, diomongin. Kadang tuh malah makin membuat kita pikiran gitu, makin mengganggu pikiran kita. Langsung down gitu ya Mbak Vivi ya, sakit hati, terus males gitu yang pertama kita semangat, terus diomongin orang, dinyindir orang, jadi males gitu ya Mbak Vivi ya. Nah, caranya agar nggak mudah terpengaruh omongan orang lain, terutama omongan negatif dari mereka tuh yang susah kita lakukan Bu Ratu. Pasti susah itu Mbak Vivi, apalagi orang yang baper kayak gitu ya Mbak Vivi ya. Ya kita sebagai wanita, ya seperti yang saya sarankan tadi ya, nggak usah lah dengerin omongan-omongan mereka. Kita cuek aja dengan omongan-omongan negatif mereka, nyinyiran mereka tuh anggap aja angin berlalu. Dan apa yang mereka katakan tentang kita buat introspeksi diri, kita buat perbaiki diri kita. Misalkan kita kan main di sosial media, kita upload foto, kemudian selfie kita ya, selfie atau dengan teman-teman, pasti banyak orang yang nyinyir, kok fotonya kayak gini sih, kok posenya kayak gini, kok pakaiannya kayak gini, kok makeupnya kayak gini. Nah, itu kan berarti mereka menilai kita, menilai buruknya kita. Kalau kita jadi orang yang baper, kita langsung sakit hati. Aduh, kok kayak gitu sih, besok lagi saya nggak mau selfie ya, saya nggak mau upload foto lagi ya, pasti kayak gitu kan ya Mbak Vivi ya. Nah, harusnya kita nggak perlu anggap omongan mereka itu negatif juga. Ambil positifnya. Kalau mereka menilai kita posenya kok kayak gini, berarti posenya kita jauh lebih baik. Diperbaiki. Iya, diperbaiki. Kalau make-upannya kita buruk, berarti harus diperbaiki lagi cara make-upan kita. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh akan menilai kita seperti itu. Banyak menilai jeleknya. Nah, kejelekan apa yang diomongkan mereka tersebut kita perbaiki. Kita ambil atau tangkap positifnya saja untuk memperbaiki diri kita, untuk menyemangati kehidupan kita. Jadi nggak usah dengerin omongan mereka, anggap aja cuek, tapi kita memperbaiki diri. Nah, itu akan membuat kita jauh lebih baik dan nggak sakit hati nantinya Mbak Vivi. Karena kan ya emang ya namanya juga manusia, wajar ya Bu Ratu ya kalau ada yang suka dan ada yang tidak suka ya. Benar sekali. Jadi kalau kita menerima komentar-komentar buruk atau omongan buruk dari mereka, ya mungkin itu dijadikan
introspeksi ya, atau perbaikan diri kita. Ini yang harus saya perbaiki dari diri saya. Benar sekali. Itu berarti ya, diri saya ini ada yang salah gitu loh. Kan ada yang menilai. Kalau nggak ada yang menilai kita, kan kita nggak tahu salahnya kita tuh di mana gitu loh Mbak Vivi. Jadi apa yang mereka katakan itu untuk memperbaiki diri kita begitu. Berarti ya nggak semua komentar negatif itu buruk ya berarti. Benar sekali. Kemudian yang kedua ini kita tuh harus sabar dan berpikir positif. Kalau kita sabar, dengerin omongan-omongan mereka, ya kita akan jauh lebih baik lagi nantinya. Kalau kita menanggapi nyinyiran mereka, omongan-omongan negatif mereka, kita tanggapi, terus kita balesin chatnya, kita balesin komentar mereka, pasti kita akan emosi. Emosi, dendam, benci, terus jadilah pertengkaran. Entah itu pertengkaran di dunia maya ataupun dunia nyata. Itu kan nggak bagus nantinya Mbak Vivi. Apalagi buat pergaulan kita sendiri itu kan juga nggak bagus. Kalau kita sudah baperan kayak gini, mudah sakit hati, orang-orang kan juga malas untuk mendekati diri kita. Apalagi lawan jenis kita nantinya, khususnya wanita ya Mbak Vivi ya. Pria itu kan nggak suka kalau wanitanya itu baperan. Pasti orang ini sedikit-sedikit baperan, pasti orang ini nangisan nanti. Aduh nggak asik deh main sama anak kecil kayak gitu. Mereka akan menganggap wanita yang baperan itu dianggap anak kecil nantinya Mbak Vivi, mudah sakit hati, mudah menangis nantinya. Jadi oleh karena itu, kalau ingin menjadi wanita yang tidak mudah sakit hati, sabar dan selalu berpikir positif. Apapun yang mereka katakan, itu bisa membangun diri kita untuk jadi lebih baik. Begitu. Berarti ini berkaitan ya dengan yang pertama tadi ya, berarti benar ya. Sekali. Saat ada orang lain yang membicarakan kita atau ngomongin kejelekan kita, tentang negatif kita harus sabar menghadapi itu agar tidak timbul perselisihan atau permusuhan seperti yang Ibu Ratu sebutkan tadi. Benar sekali. Dan berpikir positif di sini ya, mungkin omongan mereka juga ada sisi baiknya buat kita, seperti itu ya Bu Ratu. Benar sekali itu. Nah, itu yang kedua tadi, sabar dan selalu berpikir positif. Ini yang terakhir nih, apa Bu Ratu? Yang terakhir itu kita tuh harus mindful Mbak Vivi. Mindful? Maksudnya gimana tuh Bu Ratu? Mindful itu kita tuh harus fokus pada diri kita sekarang. Harus sadar dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang saat ini dan masa depan kita. Bukan mendengarkan omongan-omongan orang lain. Kalau kita mendengarkan omongan-omongan orang lain, kita akan langsung menengok ke belakang, menoleh ke belakang. Dan masa lalu kita itu kan buruk ya Mbak Vivi ya. Anggap aja masa lalu kita adalah masa lalu yang pahit. Dan kita hidup dari sekarang dan masa depan, masa lalu untuk menjadikan kita yang terbaik nantinya. Kalau kita berpikir mindful dengan cara-cara nggak usah dengan omongan orang lain, jadi kita akan jauh lebih baik nanti untuk ke depan kita. Begitu. Berarti intinya itu kita harus fokus aja ya dengan apa yang kita jalani saat ini. Kita harus fokus dengan apa yang kita jalani saat ini, dengan cara relaksasi bisa, meditasi juga bisa, atau dengan buka aura. Nah, dengan buka aura nantinya itu akan memperbaiki aura kita, khususnya di aura pikiran kita, di cakra asna, cakra jantung, itu akan diperbaiki nantinya. Kalau sudah diperbaiki, kita akan selalu berpikir fokus di masa depan kita, fokus dengan diri kita sekarang dan masa depan kita. Tidak perlu menengok ke belakang, karena masa lalu adalah masa lalu yang buruk buat kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita selalu ceria, selalu bahagia dan selalu berpikir positif tentang apapun yang kita dengarkan dari orang-orang di sekitar kita ataupun di masa depan kita nantinya Mbak Vivi. Berarti selain sikap yang harus kita ambil untuk menghadapi omongan mereka juga aura kita juga berpengaruh ya Iya, benar sekali Mbak menghadapi orang-orang seperti mereka ini. Benar sekali. Itu tadi cara yang udah Ibu Ratu sebutkan ya, 3 cara itu tadi ya terdengar mudah tapi sulit dilakukan. Iya. Memang susah sih, tapi kan kita harus mencobanya secara perlahan ya Mbak Vivi. Ya nggak mungkin kan kita langsung nyoba 3-tiganya gitu kan, pasti susah. Tapi kita harus nyobanya satu persatu secara perlahan, butuh proses juga. Dan alhasil kalau memang dilakoni dengan penuh keyakinan, dengan fokus dengan diri kita jadi orang yang terbaik, wanita yang terbaik, insya Allah lah kita pasti bisa jadi wanita yang tidak mudah baper dan tidak mudah sakit hati nantinya. Berarti dilakukan secara bertahap ya. Iya, memang nggak ada yang instan di dunia ini, jadi ya semua butuh proses. Iya, benar sekali. 3 cara tadi itu sangat bermanfaat ya kalau buat saya Bu Ratu ya, karena saya ini juga termasuk orang yang ya gimana ya, sedikit-dikit kalau dengar omongan orang langsung kepikiran kesana kesini. Jadinya nanti emosi lah, down lah, nggak semangat lah pastinya itu Mbak Vivi. Mungkin juga banyak ya wanita di luar sana yang seperti saya seperti itu. Iya, banyak sekali itu Mbak Vivi ya. Jadi apa yang Ibu Ratu sebutkan tadi, tips yang Ibu Ratu berikan itu sangat bermanfaat buat saya dan buat wanita di luar sana ya Bu Ratu ya. Buat
sahabat Aura juga boleh nih dicoba dari tips dari Ibu Ratu ya. Boleh, ya. silakan, nggak masalah. Untuk perubahan diri agar menjadi lebih baik lagi. Ibu Ratu yang ingin disampaikan untuk sahabat Aura mungkin yang ingin memperbaiki diri atau ingin merubah diri mereka agar tidak menjadi pemarah atau tidak mudah marah. Oke, buat sahabat Aura semuanya, khususnya buat wanita nih. Wanita itu kan kalau kita jadi wanita yang memarah, jadi wanita yang baperan, itu nggak bagus sendiri buat aura kita. Alangkah baiknya kita selalu bisa mengontrol emosi kita, selalu sabar, dan miliki pancaran aura, daya tarik dan inner beauty lah dalam diri kita, agar kita jadi wanita yang memiliki daya pikat dan daya tarik yang kuat untuk memikat lawan jenis kita tentunya ya Mbak Vivi. Itu aja sih Mbak Vivi, nggak banyak-banyak lah buat sahabat aura semua ya. Udah jelas sekali ya sahabat Aura ya perbincangan kita kali ini ya. Buat Ibu Ratu juga terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Vivi. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya ya Bu Ratu ya. Terima kasih juga buat Vivi sudah menemani video saya kali ini. Biar video ini semoga dapat manfaat untuk sahabat Aura semuanya Mbak Vivi ya. Buat sahabat Aura juga terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.